warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan kami di sini dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Kepartian dan Pemilu yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Ilham Sulaiman dan rekan saya Muhammad Ali Rusdan dan Hasan Barudin. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Glora Mahardika MH yang sangat kami hormati. Teman-teman dan seluruh penonton video ini, dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh Partai Politik Islam dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Melalui Pendidikan Politik. Sebagai negara demokrasi yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, peran umat Islam dalam memajukan demokrasi di Indonesia sangat penting pengaruhnya. Sebagian besar masyarakat muslim Indonesia tidak menjadikan agama Islam sebagai identitas politik, melainkan masyarakat tersebut lebih banyak berperan di partai-partai politik yang berideologi nasionalis. Di partai-partai tersebut, masyarakat muslim Indonesia memiliki pengaruh besar, namun tetap mengedepankan prinsip Pancasila yang mengakomodir aspirasi seluruh bangsa termasuk dari kelompok-kelompok non-muslim. Maka dalam tulisan ini, kami akan mencoba untuk melihat bagaimanakah pengaruh partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Indonesia melalui pendidikan politik. Karena pada kenyataannya menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai nasionalis, terkhusus partai Islam, dirasa masih kurang memberikan dampak besar di masyarakat dalam memberikan pengaruh pada masyarakat. Yang pertama, kita pahami dulu makna demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi juga dikenal masyarakat sekarang bukanlah suatu bentuk pemerintahan yang timbul dengan sendirinya, namun melalui tahapan revolusi. Demokrasi dikenal tidak hanya merupakan suatu bentuk negara ataupun sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu. Oleh karena itu, demokrasi juga mengandung unsur-unsur moral sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai atau value. Salah satu nilai dari demokrasi menurut Henry B. Mayo adalah menggerakkan pergantian pemimpin secara teratur. Tentunya dalam proses pemilihan pemimpin di negara demokrasi akan ada pihak yang akan berkontestasi dan berpendapat di dalamnya, yaitu partai politik. Pada dasarnya, pembentukan partai politik merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul, meluarkan pikiran dan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Partai politik yang dibentuk oleh rakyat jumlahnya tidak dibatasi oleh negara, mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Dalam melaksanakan proses demokrasi, tentunya terdapat sistem yang mengatur mengenai partai politik. Sistem kepartian menjadi kerangka dalam menjalankan sistem demokrasi. Menurut Maurice de Verger dalam bukunya Political Parties, demikian juga dengan G.I. Jacobson dan M.H. Lipman dalam bukunya Political Science dalam mengklasifikasikan sistem kepartaian terbagi menjadi 3 macam sistem, yaitu yang pertama sistem partai tunggal atau one party system. Partai politik merupakan alat pemerintahan dari perhimpunan sukarela pada pemilih. Sistem partai tunggal meliputi baik negara yang benar-benar hanya mempunyai satu partai, di samping itu juga negara di mana ada satu partai yang dominan. Yang kedua, sistem 2 partai atau two-party system. Di negara tersebut ada 2 partai atau lebih dari 2 partai, akan tetapi yang memegang peranan dominan hanya 2 partai. Partai dibagi menjadi 2, yaitu partai besar dan yang berkuasa, karena memang dalam pemilihan umum dinamakan mayoritas party. Partai ini memegang tanggung jawab untuk urusan-urusan umum, sedangkan lainnya dinamakan minoritas party atau partai oposisi karena kalah dalam pemilu. Yang ketiga adalah sistem multiparty system.
bahasa Inggrisnya. Dalam negara tersebut ada beberapa partai yang hampir sama kekuatannya. Masing-masing partai mempertahankan suatu politik tertentu tentang satu atau sejumlah persoalan-persoalan yang penting. Selanjutnya, mengenai partisipasi politik yang perlu kita pahami, yaitu merupakan kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan dalam posisi sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri, dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan John Nelson terbagi menjadi yang pertama kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Yang kedua adalah lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Yang ketiga adalah kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang keempat adalah contacting, atau upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah yang berguna mempengaruhi keputusan mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah tindakan kekerasan atau violence, yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda. Termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan, pembunuhan politik atau assassination, relevansi, dan pemberontakan, terutama revolusi. Kemudian dengan fokus dalam tulisan ini yakni adalah terhadap pengaruh partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Maka menurut kami posisi partai Islam dianggap sangat strategis dalam hal ini. Dapat diketahui bersama bahwa partai politik Islam merupakan organisasi dari sekelompok orang-orang Islam yang tergabung dalam sebuah wadah yang menjadikan sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadis sebagai dasar, dan cara perjuangannya untuk menyalurkan gagasan maupun aspirasi dan cita-cita umat Islam dalam suatu negara. Kemudian dikatakan juga bahwa partai Islam adalah orang yang beragama Islam yang berbentuk suatu kelompok yang membentuk sebuah organisasi politik. Partai Islam memiliki ciri-ciri yang pertama yakni dalam menentukan visi dan misi perjuangan partai yang digunakan adalah Islam, yakni bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul serta Syariah sebagai asasnya. Kedua, dalam memantapkan perjuangan partai menggunakan Islam, yakni Quran dan Sunnah Rasul dan Syariah sebagai landasannya. Yang ketiga, menggunakan Islam sebagai dasar ideologi dalam pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kemudian yang keempat, melalui parlementer atau ekstra parlementer. Partai mempunyai program untuk Islam, umat Islam, serta kesejahteraan umat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pendukung partisipan kader yang seluruhnya beragama Islam. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai sistem politik Islam. Sistem politik Islam seyogyanya memuat pandangan secara jelas mengenai kebebasan politik, partai politik, aktivitas politik, kritik politik, kedudukan wanita, sistem sosial, pemerataan ekonomi, kebebasan pers, kelayakan dan independensi peradilan. Dengan begitu ada beberapa landasan filosofis mengenai berdirinya partai Islam. Di antaranya yakni yang pertama, manusia sebagai khalifah di bumi pada hakikatnya memiliki tugas yakni memelihara, mengatur, dan memakmurkan bumi yang menjadi tempat dalam aktivitas politik. Inti pemahaman kaum muslim tentang Islam dan segala sesuatu tentangnya yang telah terjadi di Universitas Islam adalah sistem hidup yang universal mencakup seluruh aspek. Dalam masyarakat, budaya politik memiliki bentuk yang sangat dipengaruhi oleh sejarah sistem yang berkembang dalam masyarakat. Agama yang terdapat dalam masyarakat tersebut, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan, kesukuan, dan yang lainnya. Umumnya dalam sistem politik memiliki 4 variabel, antara lain, yakni yang pertama adalah kekuasaan.
merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan hal yang diinginkan, seperti halnya sumber-sumber yang dibagikan kepada kelompok di dalam sebuah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kepentingan, yang mana menjadi tujuan yang harus dicapai oleh kelompok atau para pelaku politik. Kemudian yang ketiga, kebijaksanaan yang secara umum tertuang dalam bentuk perundang-undangan yang masih ada kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan tadi. Kemudian yang keempat, yakni budaya politik, yang merupakan orientasi subjektif terhadap sistem politik oleh individu. Dalam Islam juga ditegaskan mengenai pendidikan politik yang didasari oleh pedoman agama. Agama Islam merupakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan tuntunan bagi umat manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia sampai dengan di akhirat. Urusan politik yang diajarkan dalam syariat Islam dan urusan kenegaraan pada dasarnya sudah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi. Tetapi dalam penerapan dan pelaksanaannya secara gamblang belum begitu jelas, sehingga menimbulkan berbagai multitafsir dan pemikiran di kalangan cendekiawan dan mujtahid Islam. Di dalam Al-Quran sendiri, pendidikan politik terdapat 5 unsur penguatan, yakni yang pertama, hukum dari Allah. Kekuasaan dan kedaulatan itu milik Allah, maksudnya seperti itu. Ada di surat Yasin ayat 83. Kemudian yang kedua, ketaatan kepada pemimpin, yang tertera pada surat An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, musyawarah dan sistem pengambilan keputusan, ada di surat Ali Imran ayat 159. Yang keempat, keharusan untuk bersatu dan larangan berpecah belah, Ali Imran 103. Kelima, keharusan untuk bersifat adil dan menunaikan keadilan, An-Nisa ayat 59. Selanjutnya mengenai partai politik Islam di Indonesia, karena sampai sekarang di negara Indonesia agama Islam tidak dapat dilepaskan dari peran dan pengaruh politik. Kontribusi Islam dalam panggung politik sejak Indonesia merdeka hingga kini juga tidak bisa diabaikan. Pemikiran politik Islam di Indonesia dikelompokkan oleh beberapa tipologi, yakni yang pertama, formalistik. Tipologi ini cenderung mempertahankan bentuk-bentuk prakonsepsi politik Islam sehingga secara makna dapat langsung diketahui sebagai politik Islam. Golongan formalis yang menghendaki Islam dijadikan ideologi partai dan kendaraan politik secara resmi. Mereka memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui jalur politik dan berpartisipasi dalam pemilu. Kategori ini diwakili partai-partai berideologi Islam, diantaranya P3, PKS, dan PBB. Kemudian yang kedua, substantivistik. Tipologi ini menekankan pada makna substansial dan menolak bentuk-bentuk pemikiran formalistik yang menjadikan Islam sebagai baju politik. Golongan ini menolak formalisasi Islam pada negara maupun pemerintahan. Pada ranah ini, partai politik di Indonesia diwakili oleh PAN dan PKB. Dan yang ketiga, yakni fundamentalisme. Tipologi ini cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam dalam realitas politik sekarang. Dan yang keempat adalah golongan sekuler. Golongan ini menolak inklusi agama Islam dalam kehidupan negara maupun dalam sistem pemerintahan, serta berupaya memisahkan dominan negara dengan agama. Yang termasuk dalam golongan ini adalah partai politik selain golongan formalis dan substansialis. Dengan melihat inklusi tersebut, maka juga dibutuhkan pengaruh partai politik itu sendiri. Hal ini dalam rangka penguatan basis dukungan hingga di tingkat lokal, daerah, dan masyarakat bawah. Partai politik Islam harus mampu melaksanakannya dengan berbagai cara, yaitu diantaranya dengan membuat program-program yang memihak terhadap kepentingan rakyat maupun memberikan respon yang baik kepada masyarakat. Peran partai politik Islam yang kedudukannya sebagai pilar demokrasi dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Peran politik Islam sudah banyak memberikan kontribusi secara khusus dalam berbagai sendi sistem politik di Indonesia, utamanya dalam dimensi kehidupan masyarakat Indonesia yang mudah sekali mengalami perubahan atau bersifat dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Jika kapasitas dan kemampuan kinerja partai politik Islam dapat ditingkatkan dan berpengaruh besar, maka hal ini akan memberikan dampak yang begitu besar dalam hal peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik Indonesia. Sehingga
peran partai politik Islam perlu ditingkatkan kualitas, kapasitas, dan kinerjanya yang bertujuan mewujudkan kehendak dan aspirasi rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Peran partai politik Islam dalam mewujudkan partisipasi politik masyarakat berdasarkan konstitusional yang damai, jujur, dan adil ditentukan oleh, yakni yang pertama institusi demokrasi, yang kedua pelaku demokrasi, yang ketiga hubungan pelaku dengan institusi, yang keempat isu publik, dan yang kelima kapasitas maupun strategi pelaku demokrasi dalam menghubungkan antara platform partai politik yang mengusung mereka dengan isu yang menjadi kepentingan publik pada masa itu. Sehingga keberhasilan secara substansi pelaksanaan pesta politik yang demokratis, konstitusional, damai, jujur, dan adil dapat diukur dari indikator efektivitas bekerjanya institusi negara, pasar, dan komunikasi yang memiliki peran besar dalam keberhasilan agenda politik. Oke, demikianlah isi pembahasan dalam jurnal kami yang kesimpulannya adalah sudah menjadi kewajiban yang mutlak bagi para partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Betul. Sebab partai politik Islam mempunyai pengaruh besar dengan melihat potensi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Menurut pasal 13A sampai dengan K Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, menjalankan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga merupakan sebuah kewajiban bagi partai politik Islam. Untuk merealisasikan hal tersebut, perhatian dan dukungan partai Islam sangat diperlukan. Perhatian dan dukungan tersebut bisa dimulai dari tingkat lokal dan masyarakat bawah yang harus dikuatkan dengan membuat program-program yang memihak terhadap kepentingan rakyat, maupun memberikan respon yang baik kepada masyarakat di tingkat daerah dan masyarakat bawah. Singkatnya, dari sekian banyaknya partai Islam yang ada di Indonesia, diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 9, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.